menetapkan sebuah keyakinan yang wajib diyakini dan wajib diimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah di halaman 1110, amma sunan allati ja'at bibayan ma nazala bihi al-Qur'an anna Allah azza wa jalla kallama Musa alaihi salam laysa bainahuma rasulun min khalqihi ta'ala Allah amma yaqulu al-mulhid alladhi qad la'ibat bihi asy-syayatin. Kata beliau, adapun as-sunan, sunnah-sunnah, yaitu hadis-hadis yang datang menjelaskan apa yang turun dari Al-Quran. Ya, ini bahasa beliau ya. Beliau ingin menerangkan bahwa salah satu fungsi dari hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran Al-Karim telah menerangkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Hadis juga menjelaskan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu. Anna Allah Azza wa Jalla kallama Musa alaihi salam, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Laisa bainahuma rasulun min khalqihi. Pembicaraan langsung. Tidak ada utusan antara Nabi Musa dan antara Allah dan Nabi Musa, tidak ada utusan dari makhluk. Maksudnya tidak ada antara malaikat Jibril. Allah berbicara langsung kepadanya. Ya. Tabiya ta'ala Allahu amma yaquluhu al-mulhidul ladhi qad la'ibat bihi asy-syayatin. Dan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang mulhid yang para syaitan telah mempermainkannya. Ya, kaum mulhidin yang mengingkari sifat ini itu dipermainkan oleh syaitan. Iya. Dan ini bahasa dari penulis, beliau ingin menjelaskan hakikat bahwa siapa yang keluar dari jalan yang lurus, ia telah dipermainkan oleh syaitan. Telah dipermainkan oleh syaitan. Siapa yang teguh di atas jalan Allah, maka mereka inilah yang mustaqim, tidak akan terganggu oleh syaitan. Iya. Jelasnya? Karena itu syaitan tatkala bersumpah untuk menyesatkan semua makhluk, dia perkecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hamba yang ikhlas. Dan keikhlasan itu membimbing seorang hamba untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Iya. Kemudian beliau membawakan riwayat di sini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang nas bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan sebenarnya hadis-hadis yang akan dibawakan oleh penulis di sini sudah kita baca di pembahasan takdir. Setelah kita baca di pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Tapi tidak ada masalah kita baca sebagian riwayat dan saya ingatkan sebagian manfaat dari hadis ini berkaitan dengan masalah takdir. Beliau bawakan riwayat di sini
semuanya kembali kepada jalur Abdullah bin Wahab di halaman 100 atau di halaman 1111 ya. Ibn Wahab berkata, akhbarani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an abihi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Aslam beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Musa alaihi salam qala, sungguhnya Musa alaihi salam berkata, Ya Rabbi arini Adam alladhi akhrajana minal jannah. Nabi Musa memohon kepada Allah. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku Adam, Nabi Adam yang mengeluarkan kami dari surga. Fa'aradullahu azza wa jalla Adam alaihi salam. Maka Allah pun memperlihatkan Nabi Adam kepada Musa. Ya, alaihi wassalam. Faqala, maka Nabi Musa berkata, Anta abuna Adam. Engkau ayah kami Adam. Faqala lahu Adam, na'am. Adam berkata, iya. Nabi Adam alaihissalam adalah ayah seluruh manusia. Ya. Dan ini dari akhlak para nabi, berbicara kepada nabi yang lainnya, engkau adalah ayah kami Adam. Maka Nabi Adam berkata, iya. Qala, Nabi Musa berkata, Anta alladhi nafakha Allahu azza wa jalla fika min ruhi wa 'allamaka al-asma'a kullaha wa amara malaikatahu fasajadu laka. Apakah engkau Adam yang Allah tiupkan ruh, Allah tiupkan padamu dari ruhnya, maksudnya dari ruh di sisinya, dan Allah mengajarkan kepadamu seluruh nama-nama, wa amara malaikatahu, dan Allah memerintah para malaikatnya, fasajadu laka, lalu malaikat sujud kepadamu. Ini beberapa keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang disebut oleh Nabi Musa. Iya. Sebutkan di sini 3 keutamaan. Allah tiupkan padanya, pada Adam, dari ruh di sisi Allah. Ini pengkhusus penyebutan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya langsung. Dengan kedua tangannya ditiupkan padanya ruh dari sisinya. Yang kedua, wa 'allamaka al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepadamu seluruh penamaan-penamaan. Ini keutamaan yang kedua, ilmu. Ya. Allah berikan padanya pengajaran ilmu. Dan ini sudut keutamaan penting untuk disebut. Dan ini membedakan Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Jelasnya? Dan Allah mengajarkan seluruh penamaan kepada Nabi Adam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sebuah hal yang sangat utama. Kemudian yang kedua, ilmu itu sifatnya adalah hal yang pasti. Allah mengajarkan kepadanya penamaan, semuanya diketahui, dibedakan antara A dan B, antara C dan D, antara air dan tanah, antara udara dan api, dibedakan penamaan-penamaan. Jelas ya? Itu sifat ilmu. Kalau dia memiliki dari ilmu hal yang dia mampu membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, antara yang hak dan yang batil, itu ilmu. Dan ilmu yang lebih indah lagi
Kalau dia mampu membedakan antara dua maslahat, yang mana yang paling maslahat? Antara dua kejelekan, yang mana yang paling jelek dari keduanya? Iya. Ini ilmu yang lebih baik lagi. Sebab membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan benar, ini adalah hal yang jelas dan tampak. Tapi dia dihadapkan terhadap dua perkara, dua-duanya baik. Dia harus memilih yang paling baik di antara keduanya. Ini perlu tambahan ilmu. Dan dia dihadapkan pada dua kejelekan, dia harus memilih yang paling sedikit kejelekannya. Ini bentuk dari ilmu. Jadi secara umum ilmu itu ada kedetailan di dalamnya. Dan ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Adam dengannya. Dan ciri ini merupakan ciri seorang penuntut ilmu. Dia harus detail dalam ilmu yang dia pelajari. Harus bisa membedakan antara masail, pembahasan-pembahasan ilmu yang kadang serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Karena itu, seorang penuntut ilmu dia mengarah kepada titik-titik perhatian. Dengannya dia mengumpulkan dan menggulung berbagai benang kaidah. Iya. Kalau dia tidak pandai untuk hal tersebut, maka akan sulit seorang itu di dalam belajar. Dan dia akan berjalan bertahun-tahun, tapi tidak terarah. Ya, dari ilmu itu apa yang bisa dia ikat, apa yang sudah dia simpan untuk dirinya. Tapi kalau ada dasar-dasar berpijak, maka ini adalah hal yang indah bagi seorang penuntut ilmu. Iya. Diajarkan kepadanya seluruh asma, seluruh penamaan. Itu para ulama sangat memperhatikan dua cabang ilmu. Ada yang dinamakan dengan al-furuq, dan ada yang dinamakan dengan at-taqasim. Al-furuq itu perbedaan-perbedaan, perbedaan antara ini dan itu. At-taqasim, pembagian-pembagian. Iya. Pembagian-pembagian. Air terbagi berapa? Ya. Apa perbedaan antara air najis dan air suci? Misalnya. Ini dua cabang ilmu. Jelas ya? Ini banyak lagi pembahasannya di dalam komitmen ilmu syariat kita. Nah, itu seorang pandai melihat titik-titik dan sudut-sudut ilmu yang penting untuk dia catat, dia simpan, dia hafalkan. Baik. Keutamaan yang ketiga yang disebut oleh Nabi Musa, wa amara malaikatahu fasajadu lahu. Sujud itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala para malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam, maka terdapat di dalamnya keutamaan untuk Nabi Adam alaihissalam dan ujian untuk para malaikat di dalam hal ini. Ya, dan dimaklumi bahwa seluruh malaikat bersujud mengikuti perintah Allah, taatan kepada Rabbnya kecuali iblis. Kecuali iblis. Maka ini tiga keutamaan disebutkan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Adam berkata, "Na'am, iya benar." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Fama hamalaka an akhrajtana wa nafsaka min al-jannah?" Kalau demikian, kenapa apa yang membuat engkau, menyebabkan engkau mengeluarkan kami dan mengeluarkan dirimu sendiri dari surga? Ya. Sekarang Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, kalau engkau diberi keutamaan sedemikian rupa, kenapa engkau mengeluarkan kami dan mengeluarkan dirimu sendiri dari surga?
Maka Nabi Adam menjawab. Qala lahu Adam, "Wa man anta?" Maka Adam berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Qala ana Musa. Nabi Musa menjawab, "Saya adalah Musa." Nabi Adam berkata, "Anta Nabi Bani Israel, alladhi kallamaka Allah jalla dzikruhu min wara'i hijab." Apakah engkau adalah Musa yang merupakan nabinya Bani Israel, yang Allah berbicara kepada engkau. Allah jalla dzikruhu, yang maha agung penyebutannya, berbicara kepada engkau dari belakang hijab. Ya. Walam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Dan Allah tidak menjadikan antara engkau dan antara dirinya seorang rasul dari makhluknya. Jadi sini keutamaan Nabi Musa yang disebut hanya ini. Allah berbicara langsung kepadanya. Ya. Ini sisi pendalilan penulis. Beliau membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam sudah dimaklumi di kalangan para nabi, sampai Nabi Adam pun mengetahui bahwa Nabi Musa, Nabi Bani Israel, Allah berbicara langsung kepadanya, tidak ada perantara. Ya. Allah berbicara langsung dari belakang hijab. Maka Nabi Adam atau Nabi Musa menjawab, "Na'am, iya saya, Musa yang itu, saya. Akulah Musa itu," kata beliau. Qala kama wajadta fi kitabillah anna dhalika kana fi kitabillah qabla an ukhlaq. Nabi Adam berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak dapatkan di dalam kitab Allah bahwa hal tersebut telah ada ketentuannya di dalam kitab Allah sebelum saya dicipta?" Qala na'am. Nabi Musa berkata, "Iya." Ya. Jadi ketentuan bahwa Nabi Adam alaihissalam akan tidak menaati perintah, kemudian beliau dikeluarkan dari sorga, itu sudah ada di dalam kitab Allah sebelum Nabi Adam dicipta. Nabi Musa mengetahuinya, beliau berkata, "Na'am." Kemudian Nabi Adam berkata, "Falima talumuni fi syai'in qad sabaqa min Allah Ta'ala fihi al-qada'u qabli." Kalau begitu kenapa engkau mencela saya pada suatu hal yang telah berlalu ketentuan Allah, telah tetap ketentuan Allah sebelumku di atas hal itu? Maksudnya, kalau begitu kenapa engkau mencela saya melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu sudah ditakdirkan sebelum saya diciptakan? Jadi ini perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Apa hasilnya? Nabi SAW menjelaskan. Qala Nabi SAW inda dzalik fahajja Adamu Musa. Maka Nabi SAW berkata, Nabi Adam telah menghujat Nabi Musa, telah menang argumen di atas Nabi Musa. Nabi Adam telah menang argumen di atas Nabi Musa. Ya. Nabi Musa alaihissalam di sini mencela Nabi Adam. Ini celaannya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan musibah. Berkaitan dengan musibah. Mereka mendapatkan musibah, dikeluarkan dari surga. Bukan celaannya berkaitan dengan dosa yang dilakukan terhadap Nabi Adam. Dan ini saya sudah terangkan ya di pembahasan takdir. Waktu pembahasan takdir, seorang berhujjah dengan takdir itu hanya boleh ketika musibah saja. Jadi dia tertimpa musibah, ya, dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Itu sudah merupakan takdir Allah, ketentuan Allah. Itu kalau musibah. Tapi kalau dosa, tidak boleh berhujjah dengan takdir. Jelas ya? Karena dosa, ya. Kewajiban kita adalah memohon ampun. Memohon ampun. Nah itu Allah perintah kepada Nabi, "Wastaghfir li dzambik." Dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Itu kalau dosa. Tidak ada yang berhujjah dengan maksiat, dengan dosa yang dia lakukan.
Dia berbuat dosa, oh ini sudah ditakdirkan. Tidak diperbolehkan. Nabi Musa di sini mencela Nabi Adam itu dari sisi musibah yang menimpa. Maka Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Maka hujjah Nabi Adam ini sangat kuat sekali. Karena itu Nabi menjelaskan bahwa Nabi Adam telah menang hujjah di atas Nabi Musa alaihissalam. Jelas ya? Adapun di pembahasan takdir dosa, seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap dosa yang dia lakukan. Karena segala perkara telah diterangkan. Allah telah menurunkan kitab kepada kita, Al-Quran. Telah diutus kepada kita seorang Rasul menjelaskan segala perkara dari agama ini. Menjelaskan segala perkara dari agama ini. Maka kewajiban kita adalah kita mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan jalan yang salah. Ya, meninggalkan jalan yang salah. Dan setiap orang tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Karena itu tatkala dia berbuat dosa, dia tidak boleh berkata, oh ini sudah ditakdirkan. Tidak boleh dia berkata seperti itu. Ya, kalau dia tertimpa musibah, iya, tidak ada masalah. Dia berkata, ini sudah takdir Allah. Sebab musibah, hal yang memang ditentukan oleh Allah. Tapi dosa, suatu yang ditentukan oleh Allah. Tapi seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk perbuatan dosa. Ya. Sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya sebelum dia berbuat dosa. Dia ingin berbuat dosa, oh tidak apa-apa saya berbuat dosa ini. Ini sudah ditakdirkan. Dari mana dia tahu itu sudah ditakdirkan? Jelas ya? Tidak ada yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah terjadinya hal tersebut. Kalau sudah terjadi barulah dikatakan ini takdir Allah. Adapun belum terjadi, tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Kalau tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya, maka kewajibannya adalah dia memindahkan nas-nas Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, mengikuti jalan petunjuk dan menghindari jalan kesesatan. Ya. Baik, ini kandungan dari hadits perdebatan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam. Sini Syekh membawakan beberapa riwayat ya. Riwayatnya semuanya semakna. Ya. Dan beliau juga bawakan hadits mauquf di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Di halaman 1114. Qala Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas annahu qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, Inna Allah azza wa jalla istafa Ibrahim alaihi salam bil khullah wa istafa Musa alaihi salam bil kalam wa istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ru'ya. Ini penjelasannya dari Nabi Musa atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Allah memilih Nabi Ibrahim dengan khullah, dijadikan sebagai khalil, cintaan, sayangan Allah. Itu dalam firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Wastafa Musa bil kalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa dengan al-kalam, dengan sifat al-kalam, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wastafa Muhammadan bir-ru'yah. Dan Allah memilih Nabi Muhammad dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ini pembahasan melihat di mana? Di dunia. Ya, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Adapun melihat di akhirat itu bukan kekhususan Nabi Muhammad. Sebab di akhirat
kaum mukminin, ya semuanya bisa melihat Allah di Arafat al-Qiyamah dan melihatnya di sorga, di dua tempat. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini adalah melihat dengan apa? Ya, sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya tentang Nabi melihat Allah, apakah itu dengan pandangan mata atau dengan dilihat di dalam hatinya. Ya, dan telah kita terangkan bahwa yang dimaksud bukan melihat dengan pandangan mata, tapi melihat dengan apa? Dengan hati, melihat di dalam tidur. Ya. Melihat di dalam tidur. Adapun melihat dengan pandangan mata itu tidaklah terjadi pada siapapun sepanjang dia masih hidup di atas muka bumi ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya. Jelas ya? Dan ini sudah kita terangkan ya di pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membawakan beberapa riwayat setelahnya, tapi riwayat-riwayatnya ada kelemahan. Ya, dan sebagian riwayat memiliki makna yang kurang tepat. Dan riwayat-riwayat ini karena ada kelemahan di dalamnya kita tidak baca. Iya. Kemudian di akhir pembahasan di halaman 1123 Imam Al-Ajurri rahimahullah taala menutup, kata beliau, qala Muhammad bin Husain, kata beliau rahimahullah, "Fi ma dzakartuhu min hadzal bab maqna'un liman aqala 'anillahi jalla ismuhu wa 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ayatul madhkura إن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما." Kata beliau, apa yang saya sebutkan di dalam bab ini ada makna sudah dianggap cukup, hal yang memuaskan, liman aqala 'anillahi jalla ismuhu, bagi siapa yang memahami dari Allah jalla ismuhu. Dikatakan dia aqala kalau dia bisa memahami, akalnya itu mengarahkannya kepada kebaikan, menahannya dari kejelekan. Sebab itu makna akal. Al-akal itu dari kata al-mana, sesuatu yang menahan. Jadi orang yang punya akal, akalnya itu menahannya dari hal yang tidak baik, mengarahkannya kepada hal yang apa? Hal yang baik. Nah, itu berkata sebagian as-salaf rahimahumullah, mereka berkata, orang yang berbuat maksiat itu pasti akalnya tidak hadir saat dia berbuat maksiat. Akalnya tidak hadir saat dia berbuat apa? Maksiat. Nah, jadi aqala 'anillahi jalla ismuhu. Ini beliau tekankan ya, sebab dalam banyak ayat diterangkan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Dan kita diperintah untuk berakal, menggunakan akal. Sebab akal ini perlu dididik dan ditanamkan di dalam diri. Iya. Dan akal pada seorang hamba pemberian, ada yang sifatnya anugerah, dan ada yang sifatnya anugerah tabiatnya. Ya bagus berakal, cermat berpikirnya, pandai mempertimbangkan yang baik dan yang jelek.
Dari sifatnya didikan terhadap jiwa. Jiwa dia didik untuk bisa berakal. Agar jiwa itu pandai berakal. Ini ada pendidikan pada diri. Iya. Banyak sifat-sifat orang yang berakal diterangkan. Sifat-sifat orang yang berakal itu banyak diterangkan. Dari kejujuran, kesabaran, ya, rasa takut kepada Allah, mengharap, menuntut ilmu, ya, berbuat baik kepada manusia, dan selainnya dari sifat-sifat yang merupakan ciri orang-orang yang berakal. Nah, ini sebenarnya pembahasan cukup penting untuk dicermati, yaitu memahami sifat-sifat orang-orang yang berakal. Sebab kadang kita menyepelekannya, kita anggap diri kita berakal, tapi sebenarnya akalnya kurang. Akalnya kurang. Perlu dididik dengan akal yang lebih baik. Ya. Dan buku yang paling bagus untuk pendidikan jiwa dalam hal ini adalah kitab Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, judulnya Rawdatul Uqala, taman orang-orang yang berakal. Dan beliau sebutkan di dalamnya sifat-sifat dan kepribadian orang-orang yang berakal. Baik untuk dibaca dan diperhatikan, diamalkan di dalam kehidupan. Diamalkan di dalam kehidupan. Ya. Dan ini pendidikan para ulama terhadap anak-anak mereka, terhadap murid-murid mereka, dididik dengan akal. Dididik dengan apa? Akal. Nah, itu bahasa yang dipakai seperti Al-Ajurri di sini berkata, apa yang saya sebutkan ini sudah cukup hal yang memuaskan orang yang berakal. Memahami dari Allah Jalla Ismuhu. Ya. Sebab akal yang baik, penjelasan yang sudah berlalu, itu pasti adalah hal yang telah cukup baginya. Jadi dia memahami anillah, dari Allah Jalla Ismuhu, Maha tinggi namanya, Maha agung namanya, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memahami dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ayatil madhkura, dan dia memahami ayat-ayat yang telah disebutkan. Ya. Inna Allah Jalla Jalaluh, sungguhnya Allah Jalla Jalaluh berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wal kalamu min Allah azza wa jalla, wal kalamu min Allah jalla wa azza ila Musa alaihi salam bila rasulin bainahuma. Ya. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala Jalla wa azza kepada Nabi Musa alaihi salam itu pembicaraan langsung, tidak ada perantara antara keduanya. Selesai sudah ya. Akhir dari kitab ini, bab yang ke-51, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, telah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Bab berikutnya di bab yang ke-52, ini pembahasan tentang sifat an-nuzul. Pembahasan tentang sifat an-nuzul, sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan, ya, kita perlu menguraikannya, dan Al-Ajurri juga di sini rahimahullah menyebutkan banyak riwayat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menulis satu jilid agak tebal khusus pembahasan tentang an-nuzul ini. Ya, mungkin insyaallah taala pembahasannya kita undur nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah taala. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Mungkin setelah salat Isya saya akan menjawab pertanyaan hingga jam 8.
Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.